Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita berterima kasih untuk hari ini Tuhan berikan dalam hidup kita. Marilah Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita beribadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia yakin teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudaraku, sungguh indah sekali nas firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Walau kelihatannya paradoks atau bertentangan, di mana disebutkan yang berbahagia adalah yang lapar atau yang menangis. Tentulah kerinduan atau harapan atau tujuan hidup setiap orang dalam hidupnya di dunia ini untuk memperoleh kebahagiaan. Dan hampir semua orang dikala tercapai atau memperoleh apa yang diperjuangkan atau diimpikannya, atau ketika berakhir kesulitan yang menghimpit maupun yang menyesakkan dalam hidupnya, pastilah dia akan merasa bahagia. Dan aura kebahagiaan itu akan terlihat dari raut wajahnya. Memang bahagia tidak boleh disebut sama bagi semua orang, sebab hal itu bergantung kepada isi hati atau keinginannya. Kebahagiaan sepasang pemuda tentulah berbeda dengan kebahagiaan suami istri, atau kebahagiaan seorang pekerja dengan seorang mahasiswa, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun, hati yang senang dan gembira tentulah tidak bisa disembunyikan, minimal nampak dari senyumannya. Bagaimanakah kita harus memperoleh kebahagiaan tersebut? Sebab tidak sedikit orang yang berjuang dan berlelah-lelah mengerahkan segenap tenaganya demi memperoleh kebahagiaan, justru kebahagiaan itu semakin menjauh daripadanya. Dan jika ia bisa disebut berbahagia, apakah hal tersebut terus-menerus akan dirasakannya? Nyatanya saudara-saudara, semua manusia yang hidup di dunia ini ibarat bola atau roda yang bergulir, kadang di atas atau di bawah,
naik, turun, tenang dan terjal. Kadang senang, suka, gembira, tertawa. Namun juga tidak lepas dari sedih, berduka, resah, gelisah dan menangis. Karena itu kebahagiaan sejati tidaklah akan diperoleh hanya karena hal-hal kedagingan atau lahiriah. Dan tidaklah jaminan bila pun seseorang yang sejak lahirnya sudah menjadi pengikut Kristus, maka ia akan memperoleh kebahagiaan secara otomatis. Dalam pengajaran Yesus hari ini, Yesus menyebut bahwa yang disebut berbahagia adalah justru mereka yang lapar dan menangis, sebab mereka akan dipuaskan dan tertawa. Lapar bukan karena perihal makanan yang hendak dinikmati seperti setiap hari, tetapi lapar terlebih adalah akan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang memberikan kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Menangis bukan karena berbagai peristiwa hidup di dunia ini yang menyedihkan, tetapi menangis karena menyadari dosa-dosa dan pelanggarannya di hadapan Allah. Sebab oleh dosa sepatutnya ia mengalami hukuman dan maut yang kekal. Tetapi bila seseorang menangisi dirinya karena dosanya dan ia menyesalinya, serta memohon belas kasihan Allah, maka kepadanya diberikan oleh Allah pengampunan, penebusan, serta kehidupan baru sebagai pewaris kerajaan Allah. Inilah kabar sukacita dan kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang yang berkenan mendengar dan menerimanya, termasuk kepada saudara dan saya. Karena itu pegang dan peliharalah selalu firman-Nya, sebab itulah kebahagiaan kita. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita dalam rumah tanggamu. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Allah untuk segala kebajikan-Mu. Oleh karena kasih setia-Mu, Engkau memelihara hidup kami setiap waktu. Kami sangat bersyukur terlebih oleh sapaan firman-Mu, oleh jaminan kebahagiaan yang Tuhan sediakan dan Tuhan karuniakan untuk kehidupan kami. Kebahagiaan bukan karena yang kami jumpai di dunia ini. Kebahagiaan bukan karena berdasarkan hal-hal kedagingan atau aspek-aspek lahiriah saja, tetapi terlebih kebahagiaan karena kehidupan surgawi melalui Yesus Kristus yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Kebahagiaan kami peroleh bila kami selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Bila kami menangis, tetapi menangis karena menyadari dosa-dosa, pelanggaran dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Sebab mereka yang menyadari dosanya, yang menyesalinya dan mau bertobat, kepadanya lah Tuhan memberikan pengampunan dan pengudusan. Karena itu ya Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami anugerah pengampunan itu yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Dan berkatilah kami di setiap pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah sanak saudara kami, para orang tua kami, para nababalu, anak-anak yatim piatu. Berkatilah juga mereka yang masih sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Sempurnakan permohonan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Horas.